mau membahas tentang vektor dan dimensi 3. Nah, biar lebih singkat, saya langsung share screen saja sebentar. Assalamualaikum. Baru mulai ya, Bu? Waalaikumsalam. Iya, baru mulai Pak Aris, belum telat. Kirain telat saya, matur nuwun. Iya. Nah, ini ya, vektor. Nih, kita dari yang awal dulu. Saya pakai ini aja ya, pena yang ini aja. Jadi nanti saya screenshotkan saja. Nah, ini vektor. Vektor kan pada dasarnya itu kan bentuk umumnya seperti ini. Ini kan ini namanya kombinasi linear ya. Jadi kalau bentuk IJK itu namanya kombinasi linear. Nah, tetapi bisa juga dia dalam bentuk vektor kolom maupun vektor baris. Nah, terus kemudian ini ya, ini jika yang diketahui itu koordinat, titik koordinat, misalkan titik A, koordinatnya X1, Y1, Z1, kemudian titik B, koordinatnya X2, Y2, Z2. Nah, maka vektor AB itu harus menghitungnya dibalik. Berarti kalau AB ya B min A seperti itu. Berarti B min A. Nah, berarti kan X2 min X1 Y2 min Y1 Z2 min Z1 seperti itu. Nah, ingat ya karena vektor itu punya arah, jadi vektor AB dan vektor BA itu berbeda. Ya, AB dan BA itu berlawanan. Berlawanan tetapi tentu panjangnya akan sama kan seperti itu. Nah, kita lihat contoh mudah dulu. Ada vektor A seperti ini, kemudian titik P ini jika panjang PQ sama dengan panjang A. Nah, tetapi PQ berlawanan arah dengan vektor A. Maka koordinat titik Q. Sebentar. Ada yang mau masuk. Nah, ini tadi ya. Karena dia tadi bilangnya berlawanan, berarti saya tulis PQ itu sama dengan min A. Was takon aku, Pak Agus ki sing dadi pembinane ora? Ya. Ya, berarti ini seperti tadi yang saya bilang karena diketahui koordinat P dan Q, berarti kan Q min P seperti itu ya. Berarti kan ini Q min P sama dengan min A. Kita kan mau cari koordinat titik Q ya, berarti langsung aja Q itu sama dengan P kurangi A. Udah tinggal kita hitung aja. P-nya tadi kan 2 min 1, 3 dikurangi 4 min 5, 3. Ya, berarti ini min 2, 4, 0. Seperti itu. Nah, berarti ini seperti itu. Ya. Bentar, ada yang mau join sepertinya. Nah, sekarang kita lanjut yang bawahnya. Vektor PQ dan vektor PS itu seperti itu. Vektor PQ sama vektor PR. Lalu vektor PS itu setengah dari vektor PQ. Ya, kalau penjumlahan vektor yang bentuknya huruf itu kan kalau huruf yang berdekatan sama berarti kan otomatis melebur. AB ditambah BC berarti langsung jadi AC seperti itu kan. Nah, itu prinsipnya yang kita harus tahu. Nih ya, PS sama dengan setengah PQ. Ya, berarti kan kita tahu ini. PS ini kita bisa ngitung. PS itu setengahnya PQ. Setengahnya PQ berarti langsung aja ya, semua yang ada dalam
komponennya PQ dikali setengah. Nah, berarti kan 1, 0, setengah. Kan gitu ya. Nah, terus yang ditanya itu vektor RS. Seperti tadi yang saya bilang, penjumlahan vektor kalau hurufnya berdekatan itu kan langsung melebur. Nah, RS itu kan sebetulnya bisa kita tuliskan dari RP ya kan ditambah PS. Nah, kenapa kita pakai RP? Lah kan karena kita sudah punya vektor PR. Nah, kenapa pakai PS ya? Kan PS-nya diketahui seperti itu. Terus ingat yang tadi di awal, vektor itu kalau AB dan BA berlawan berbeda karena arahnya itu menentukan. Nah, jadi kalau di sini vektor AP ya tinggal ini lawannya PR kan kayak gitu. Nah, berarti kalau lawannya PR berarti kan min 1, min 1, min 2. Nah, ini ditambahi PS, PS-nya ini tadi ya 1, 0, setengah seperti itu. Berarti 0, min 1, min 3/2. Maka yang ini jawabnya yang A, seperti itu. Ini dasar yang pertama. Saya shootkan dulu. Karena lebih enak nulisnya pakai ini, enggak licin, enggak lari-lari. Kayaknya kepotong ya. Nah. Join semua ya. Maksudnya enggak ada yang sedang menunggu. Oh ya. Oke, saya lanjut ke yang kedua. Nah, terus permasalahan yang selanjutnya yang sering muncul lagi itu yang tentang ini. Dua vektor yang saling tegak lurus. Kemudian vektor segaris. Nah, yang ini. Sekarang yang vektor segaris. ABC segaris. Nih. Kalau segaris itu pokoknya vektor yang terpanjang merupakan kelipatan dari yang terpendek. Nah, urutannya sembarang bebas. ABC ya Kak, saya ABC langsung aja AC sama dengan N kali AB. Berarti kalau tak buat BCA boleh-boleh. Berarti kalau BCA ya BA sama dengan N kali BA. Seperti itu. Pokoknya yang namanya segaris itu merupakan salah satu kelipatan faktor yang lain. Itu mudahnya gitu aja. Ya. Dan ini ya kayak tadi karena yang di sini yang diketahui itu koordinat, berarti kan AC itu menghitungnya C dikurangi A. Seperti itu ya. Berarti kok saya tuliskan di sini 3 P Q dikurangi A. A-nya min 1, 5, 4. Berarti ini jadi plus ya. Min 1, 5, 4. Nah, N kali BA. Berarti B min A. Berarti 2 min 1 min 2. Ini min A. Berarti ini jadi plus ya. 1, 5. Nah, ini 4. P min 5. Q min 4. Nah, ini N kali 3 min 6 min 6 seperti itu ya, sambil di cross check ya, barangkali saya salah menghitung ya gitu ya. Lah sudah dari sini kan kita sudah punya ini N-nya berapa. Nah ini dari persamaan 1 4 sama dengan 3N, maka N-nya ketemu 4/3 seperti itu. Mencari P dan Q tinggal masukkan. Berarti P min 5 sama dengan N tadi 4/3 dikali min 6. Nah, udah. Ini tinggal di serot gitu ya. Serot. Nah, ini min 2
min 8 berarti ketemu ya. Nah, berarti P-nya ketemu min 3. Nah, berarti tanpa menghitung yang Q, pasti jawabannya sudah ketemu yang A. Seperti itu. Misalkan mau dihitung ya, pasti hasilnya sama. Kayak gitu. Oke. Ya. Ada yang bertanya. Nah, terus kalau yang ini, agar vektor PQ tegak lurus dengan QR. Nah, kalau tegak lurus, kalau segaris kan seperti ini ya. Kalau tegak lurus itu kata kuncinya dotnya 0 seperti itu. Kalau tegak lurus berarti dotnya 0. Dot itu apa? Dot itu perkalian titik. Nah, perkalian titik. Jadi dasarnya seperti ini dulu kalau perkalian titik. Misal vektor A X1I lalu Y1J Z1K. Nah, vektor B itu X2I kemudian Y2J Z2K. Lalu dotnya apa? Nah, ini ya. A dot B. Nah, ini ya. Kalau ada komponennya itu tinggal X1 kali X2 Y1 kali Y2 ditambah Z1 kali Z2. Tetapi dengan rumus yang lain, jika yang diketahui itu sudut atau jika yang ditanya itu berkaitan dengan sudut, maka pakai rumus yang kedua, rumus dot itu. A dot B berarti panjang vektor A kali panjang vektor B kali kosinus sudutnya, seperti itu. Nah, ini rumusnya kayak gitu. Nah, dah. Terus sekarang kita mainkan. Nih, vektor tadi PQ tegak lurus dengan QR. Jadi mesti cari vektor PQ-nya dulu kan. Kita hitung dulu PQ. PQ berarti kan Q kurangi P. Berarti kan 065 dikurangi ini ya A 03. Nah, berarti di sini min A 62. Lalu QR-nya belum ada. R berarti kan R dikurangi Q. R dikurangi Q. 27C dikurangi Q. 065. Nah, berarti 21C min 5. Seperti itu ya. Nah, kemudian karena tadi tegak lurus berarti dotnya harus 0. Dotnya 0. Maka PQ dot QR sama dengan 0. Nah, ini kan sudah ada komponen-komponennya atau XYZ-nya. Berarti ya langsung pakai yang rumus pertama ini kan gini. Nah, X kali X berarti kan min A kali 2 ditambah 6 kali 1 ditambah 2 kali C min 5 sama dengan 0. Oh, udah tinggal mainkan. Min 2A plus 6 plus 2C min 10 sama dengan 0. Dia mintanya apa ini? Oh, mintanya A min C. Berarti tak pindah ke sana aja kan? Ya, berarti min 4 itu sama dengan 2A min 2C. Kan begitu ya? Berarti tinggal kita bagi 2, berarti ini ketemu min 2 ya. Nah, sudah. Oke.
berarti sudah ketemu dia min 2. Oke, saya simpen dulu. Sekarang kita lanjut. Nomor 3. Nah, ini sudut. Lah, kalau sudut seperti tadi yang saya bilang pasti ada kaitannya sama dot produk kan kayak gitu tadi ini. Diberikan vektor U dan vektor ini. Besar sudut yang dibentuk nih. Kalau yang ditanya sudut itu coba cek dotnya dulu. Jadi jangan kesusu menghitung panjang vektor masing-masing. Nah, ini karena yang ditanya besar sudut, dia tidak 2 kali kerja gitu. Coba hitung dulu U dot V-nya. Apakah hasilnya 0? Kalau hasilnya 0 ya berarti sudutnya 90 kan kayak gitu. Enggak usah diapa-apain. Berarti kan X kali X min 1 kali 2 berarti min 2. Y kali Y berarti ini min 2 lagi. Z kali Z plus 1. Ternyata hasilnya min 4 min 3. Oh, ternyata hasilnya enggak enggak 0 ya sudah, berarti cari panjang masing-masing. Panjang vektor U. Nah, panjang itu kan akar dari kuadrat komponen-komponennya kan seperti itu. Berarti ini min 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, min 2 kuadrat, 4. Ini, nah berarti akar 6. Panjang vektor V ternyata ini ya 2 kuadrat 4 1 1 ini 1 berarti akar 6. Nah, kosinus sudut itu tinggal dot dibagi panjang kali panjang kayak gitu biar gampang. Ini dot ini perkalian panjangnya. Nah, kalau saya gitu lah. Berarti min 3 akar 6 kali akar 6. Berarti kan ketemunya min 3 per 6. Berarti ini min setengah. Nah, oh negatif. Berarti sudutnya pasti yang lebih dari 90 derajat. Nah, kebetulan cos yang hasilnya setengah kan 60, tapi karena ini negatif berarti KW 2, maka tetanya 120 derajat kayak gitu. Itu kemungkinan 1. Kemungkinan yang kedua, sudutnya yang sudah diketahui. Nah, disuruh mencari variabel yang belum ada. Ya sudah, ya sama prinsipnya masih sama. Oh, karena ini enggak 90 ya berarti kan harus cari panjangnya masing-masing. Ya, tinggal kita hitung panjangnya. Panjang vektor A berarti di sini akar kuadrat komponen-komponennya tadi 1 plus ini berarti 2 ya plus ini P kuadrat. Nah, berarti 3 plus P kuadrat. Kemudian panjang vektor B berarti 1 sama ya ini ya. Nah, oh ternyata sama. 3 plus P kuadrat. Nah, udah karena ininya 60 ya tinggal begini kan. Cos 60 tadi yang atas apa? Dotnya. Nah, dotnya kan tadi tinggal X kali X, Y kali Y, Z kali Z. X kali X 1. Y kali Y berarti min 2. Z kali Z P kuadrat. Nah, dibagi panjang kali panjang. Akar ketemu akar. Hilang ya. Ini ya. Nah, cos 60 itu berarti setengah ya. Ini setengah set 1 per
2. Nah, tinggal kali silang ya. 1 kurangi 2 ini min 1. Nah, kita kali silang. Berarti 3 plus P kuadrat sama dengan min 2 P kuadrat. Saya pindah 3P kuadrat itu ini saya benar enggak? Itu enggak Kalau 2 plus Bu. Hah? Enggak 2P kuadrat, enggak plus 2P kuadrat. Oh iya, nah betul. Nah, makanya kok negatif. Berarti sebentar. Nah, gini ya. Ini ke sini berarti 5 ya. Nah, berarti P-nya ketemu. P-nya plus minus ya seperti itu. Nah, gitu. Oke. Nah, ini yang tentang tadi dot produk atau perkalian titik. Sekarang lanjut. Next. Oh, ini masih sama yang bentuk tipe soal yang tentang sudut, tetapi barangkali yang ditanya bukan cosnya, ya, sinnya. Nah, bisa saja seperti ini yang ditanya itu tangen tetanya berapa. Berarti kan prinsipnya sama seperti tadi, harus cari cos tetanya dulu. Tadi kalau mau cari cos theta, ini pasti hasilnya nggak mungkin 90 kan, kalau 90 nggak ada tangannya. Berarti dotnya, kita hitung dotnya. Dotnya kan berarti OA dot, ada yang masuk, sebentar. Ada yang baru join. Oke, yang ditanya berarti ini kita hitung dotnya dulu. X kali X 4, Y kali Y 4, ini 8. Nah, panjangnya masing-masingnya kita cari panjang, berarti ini 1 tambah 4 akar 5. Yang satunya panjang vektor OB berarti akar 16 tambah 4 akar 20. 4 kali 5, 2 akar 5. Ya, berarti cos theta tadi dotnya 8, panjang kali panjang. Akar 5 kali 2 akar 5. Berarti 8/10 ya. Nah, atau 4/5. Ya udah, berarti tangan theta kan bisa kita jawab. Nah, dengan bantuan triple Pythagoras. Cos apa? Sami. Ini 4, ini 5, berarti ini 3. Sehingga tangan tetanya ketemu 3/4. Sip, seperti itu. Oke. Oke. Lanjut. Nah, terus ini sekarang yang perbandingan. Sebentar. Nah, perbandingan vektor. Ini untuk perbandingan vektor, prinsip utama dari perbandingan vektor. Nah, prinsip utamanya seperti ini.
Jadi kalau ada dua vektor, misalkan AB banding BC sama dengan M banding N. Nah, maka vektor B-nya sama dengan siapa? Nah, itu ingatlah. Nih, yang pertama harus dicatat itu huruf tengahnya sama dulu. Ya, kalau tidak sama, ya itu nanti harus dijadikan sama. Nah, menjadikan sama ya diapakan? Ya tinggal pakai sifatnya kan. Misalkan yang diketahui BA banding BC, lah kan nggak sama. Ya BA-nya diubah jadi AB, tapi nanti perbandingannya berarti dijadikan negatif seperti itu. Ya. Nah, untuk mengingat perbandingan vektor itu prinsipnya tinggal dekat kali dekat, jauh kali jauh seperti itu. Nih, maksudnya dekat kali dekat itu seperti ini nih. Berarti dekat kali dekat, nah jauh kali jauh seperti itu. Maka vektor B itu sama dengan M dikali C ditambah N dikali A dibagi jumlah perbandingannya. Seperti itu. Ya. Tadi ya yang saya contohkan kalau misalkan dia tidak sama ya harus disamain kan kayak gitu. Nah, maksudnya tadi seperti ini. Misal yang diketahui itu perbandingannya seperti ini. BA banding CA sama dengan 5 banding 2. Nah, maka nggak bisa langsung ini kita menghitung karena perbandingan vektor tengahnya harus sama dulu biar bisa dihitung. Maka ubahlah perbandingannya jadi seperti ini. BA banding AC 5 banding min 2. Nah, kalau sudah seperti ini ya A kecil sama dengan ini A kecil bisa langsung kita hitung. Nah, dekat kali dekat. 5 dekat dengan siapa? 5 dekat dengan C. Berarti ya 5 ketemu C. Nah, jauh sama jauh seperti itu. Berarti ini 5C. Nah, min 2B dibagi jumlah perbandingannya. Seperti itu. Itu prinsipnya ini dulu. Nah, sekarang kita lihat soal yang diketahui. Diketahui bidang 4 lah sudah. Ini lupakan. Nggak perlu dibaca sampai tuntas itu nggak masalah. Yang penting apa tuh sebetulnya yang diketahui. Itu kayak gitu. Kalau baca soal cerita harus baca sampai tuntas lah. Nanti kehabisan waktu, menghabiskan waktu. Nih, AB banding BC Aki banding QB ini sama dengan 1 banding 2. Nah, maka vektor Q, nah tadi kan dekat kali dekat, jauh kali jauh. Berarti 1 kali B, 2 kali A. Nah, dibagi 3 kan begitu. Kemudian yang diketahui selanjutnya apa? Oh ini, BR banding RC, nah 1 banding 2. Nih, maka R kecil, nah dekat sama dekat, berarti 1C ya kan, ditambah 2B dibagi 3. Nah, oh punya vektor posisi Q sama vektor posisi R. Biasanya huruf kecil itu menyatakan dia vektor posisi. Next. Yang ditanya itu vektor QR. Nah, QR sama dengan siapa? Nih, kalau tadi kita gambar ya, atau gambar benar-benar menggambar bidang empatnya itu, pasti nanti malah kebingungan sendiri ini penjumlahan siapa sama siapa gitu. Nah, ya udah kita udah punya vektor posisi. Yang ditanya vektor QR, gunakan prinsip awalnya tadi, ya kan? QR itu menghitungnya apa? Dibalik dari belakang ke depan. Berarti R kecil kurangi Q kecil, kan begitu. R kecilnya ini kan, C plus 2B per 3, ya toh, dikurangi Q-nya kan B plus 2A, awas itu dikurangi, berarti pakai kurung. Ya, tinggal saya satuin toh, penyebutnya udah sama kan.
Berarti kan C plus 2B min B min 2A ya kan. Karena ini hasilnya pakai kurung gitu per 3. Nah, karena di option itu urut ABC ya tuh udah tinggal kita hitung aja dari A. Berarti kan min 2A ini B sama ini berarti plus ya kan. Nah, plus C per 3 min 2B. Nah, berarti jawabnya yang C seperti itu. Oke. Tuh. Itu kalau yang berkaitan sama perbandingan. Kalau ada angkanya ya tinggal masukin aja kan seperti itu. Oh, ada yang masuk, ada yang mau masuk. Oke. Saya screenshotkan dulu. Oke, lanjut sekarang. Nomor apa ini? 6. Oh, nah sekarang yang ini pamungkas dari vektor. Itu kan ada proyeksi. Ada proyeksi vektor, ada panjang proyeksi. Kalau proyeksi vektor atau terkadang disebut vektor proyeksi ortogonal seperti itu kan. Nah, itu berarti hasilnya nanti vektor. Tapi kalau yang ditanya itu panjang proyeksinya atau proyeksi skalar, itu berarti hasilnya angka. Gitu. Nih, saya tuliskan prinsipnya dulu. Kalau proyeksi vektor A ke B dan B ke A itu berbeda ya. Misalkan proyeksi A ke B. Nah, ini hasilnya vektor C ya. Maka panjang vektor C itu sama dengan A dot B dibagi panjang vektor B. Nah, jadi kuncinya huruf yang terbanyak itu ya ke siapa atau pada siapa. Itu kayak gitu. Itu kalau yang ditanya panjangnya. Jadi kalau misalkan C merupakan hasil proyeksi B pada A. Maka ya B dot A dibagi panjang A. Kayak gitu. Ya. Kalau vektornya bagaimana? Kalau yang ditanya vektor proyeksinya hampir mirip. Nah, yang membedakan hanya di sini. Atasnya sama. Nih, bawahnya pakai kuadrat. Nih, masih dikali vektornya lagi. Sudah. Itu yang membedakan antara panjang proyeksi dan vektor proyeksinya. Contohnya kita lihat. Jika proyeksi vektor U ke vektor V adalah vektor V, nah ini, maka panjang vektor V adalah O. Berarti intinya soal ini kan yang ditanya panjang proyeksi, kan seperti itu. Panjang proyeksi. Nah, kalau panjang proyeksi ya yang dicari berarti angka, bukan yang ribet ini. Oh, butuh panjang vektor siapa? Karena U ke V berarti yang butuh dicari panjangnya panjang vektor V. Ya, jadi nggak perlu semua dicari panjangnya. Ya, kalau diwalik V ke U berarti yang dicari panjang U-nya dulu. Ya, ini kita mainkan panjang vektor V berarti akar kuadrat komponen-komponennya. Ini 16 ya kan. Ini berarti 64, 70 berarti 80. 80 itu 16 kali 5 ya. Berarti 4 akar
5. Nah, maka boleh saya tulis panjang vektor W sama dengan U dot V U dot V per panjang V. Udah, mainkan. U dot V tadi ingat. I sama I, J sama J, K sama K. Berarti ini min 12 ya toh, ditambah 32 dibagi 4 akar 5 ya. Ini ketemunya 24 akar 5. Nah, tinggal coret-coret seret 5. Nah, 5 sama akar 5 berarti hasilnya akar 5 ya. 5. Nah, oke, berarti yang ini sudah ketemu jawabannya A. Itu kemungkinan soal yang termudah kan seperti ini ya. Kemungkinan soal yang kedua itu yang kayak gini. Jadi panjangnya sudah diketahui. Diketahui vektor, ini kok U dan U ya. Vektor U dan V mestinya ini ya. Nilai bilangan positif A agar panjang proyeksi vektor U pada V sama dengan 10. Ini AU ya. AU pada V sama dengan 10. AU berarti semua unsur U dikalikan A ya. Oke, karena ini pada V berarti, nah ini tinggal U-nya yang mana? Semoga betul ya, U-nya yang ini, V-nya yang ini. Ini panjang vektor V berarti kan 1, 4 akar 6. Ya, panjang vektornya 10. Berarti kalau saya tulis itu kan seperti ini ya. 10 itu sama dengan AU ya kan. Dot V. Nah, dibagi panjang vektor V kan gitu. Ya udah tinggal kita mainkan ya. Tadi ininya akar 6. Saya langsung kalikan silang ke sini ya. Berarti 10 akar 6 itu sama dengan, ini kalikan A, ini X kali X, berarti kan ini 4A ya. Ini kan 2A kali 1, berarti tetap ya 2A. Terus ini 3A kali ini berarti 6A. Nah, berarti 10 akar 6 sama dengan 12A. Berarti A-nya ketemu. 10 akar 6 per 12. Oh, 5 per 6 akar 2. Bagaimana sih saya mabuk ya? 5 per 6 akar 6 ya. Saya bagi 2. Ya, ini. Nih, yang susah itu biasanya kalau variabelnya itu yang ada di yang panjang ini kayak gitu. Itu biasanya harus memfaktorkan seperti ini. Ini kebetulan yang variabelnya ada di vektor yang satunya, bukan yang di padanya seperti itu. Yang susah itu kalau variabelnya yang ada di pada vektor siapa lah yang itu. Oke, saya screenshotkan dulu. Nah, lanjut. Nah, yang ini sekarang kalau ini
itu contoh dari vektor. Kalau vektor proyeksi pasti hasilnya adalah sebuah vektor. Jadi pasti ada IJK-nya atau masih bentuknya seperti ini. Itu. Nih ya. Vektor yang merupakan proyeksi vektor ini pada itu. Anggaplah ini A, ini B. Nah, berarti nanti hasilnya kan A dot B seperti itu ya. Panjang B kuadrat masih dikali vektor B ya. Udah kita mainkan. Panjang vektor B berarti akar 9 tambah 1 tambah 4. Akar 14 ya. Nah, kita langsung masukin aja ke sini. A dot B, ingat tadi X kali X berarti 6. Y kali Y 1. Z kali Z 0. Panjangnya dikuadratin, berarti ini 14. Betul? Nah, ini kan begini ya. Biasanya saya tak tulis gini aja dulu, nggak tak tulis B-nya, nggak usah ditulis panjang 312. Nanti kan langsung kita lihat aja, ini 7/14, berarti setengah dari B ya, langsung cek setengah, ini ya, B-nya 312. Nah, itu kalau yang ditanya vektor proyeksinya. Saya suka. Lanjut. Nah, nih diketahui vektor U dan ini kan U sama U lagi, ini mestinya U dan V, U dan V ya. Jika vektor proyeksi U pada V adalah V, nah maka panjang vektor U sama dengan siapa? Nih kita lihat ini. Ini vektor proyeksinya sudah ada. Ini U, jadi ini kita tulis sebagai V ya, semoga betul ya. Ini memang V, karena U pada V, berarti ini harus dicari panjangnya, ya kan. Panjang vektor V berarti akar 1 tambah 1 tambah 1. Berarti akar 3. Oke, berarti V itu sebetulnya kan U dot V per panjang V kuadrat, begitu ya, masih dikali sama vektor V, betul? Gini kan? Nah, ini tadi katanya 2, 2, 2. Enak itu nulisnya pakai kolom aja, 2, 2, 2. Nah, U dot V masih ingat tadi E kali X, A kali 1, A ya kan plus. A plus 1 kali 1 berarti A plus 1 plus. Y kali Y berarti 2. Bawahnya ini dikuadratin 3 kan begitu. Nah, ini tadi apa? 1, 1, 1. Ini tinggal kita lihat, oh ternyata dia 2 kali atau 2 kali kelipatannya ya. Langsung coret aja itu. Ini, berarti nanti hasilnya 2. Ya udah, terus kita lanjutkan. Berarti 2 sama dengan 2A plus 3 dibagi 3. Nah, ini masukin berarti 6. 2A plus 3. Jelek banget angkanya ya. 3 sama dengan 2A. Berarti A-nya 3/2. Buset. Sangat jelek. Nah, berarti vektor U-nya 3/2. 3/2 ditambah 1. Berarti 5/2. Oke, berarti panjang vektor U
akar, masing-masing dikuadratkan. 9 per 4. 25 per 4. Ini tambah berarti 4 ya. Nah, berarti berapa itu? 4 itu 16. 16 sama 25, 50 ya. 50 per 4. 25 per 2. Berarti 5 per akar 2 dong. Nah, 5 per 2 akar 2. Oke, ini untuk vektor. Sudah, jadi kuasai prinsip itunya saja. Oke, saya lanjut. Sebentar, saya minum dulu. Nah, selanjutnya yang dimensi 3. Yang dimensi 3 itu kan paling hanya seputar jarak itu ya. Kalau jarak titik ke titik saya yakin tahu ya kan, tinggal panjang ruas garis yang menghubungkan. Ya, terus jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, kemudian jarak 2 garis, seperti itu kan. Ini, kalau yang jarak itu pasti kita butuh yang namanya segitiga pembentuk. Kan seperti itu. Nah, untuk segitiga yang istimewa itu bisa dihafalin aja. Nih, contohnya yang pertama ini. Jika segitiga siku-siku, kemudian dari siku-siku ditarik siku-siku lagi atau ditarik tegak lurus lagi, maka bisa dipastikan T itu, oh ini ada salah ini. Ini salah, ini kurang ini. T itu bisa dipastikan siku-siku dikalikan. Nah, ini berarti A kali B harusnya. Nah, A kali B dibagi sisi miring. Nah, jadi kuncinya ini siku-siku dikalikan. Siku kali siku. Nah, gitu aja lah. Yang bawah itu sisi miring. Itu jika dari segitiga siku-siku. Terus jika segitiganya sama kaki, ya segitiganya sama kaki nih, sama sisi, maka tingginya bisa langsung setengah A akar 3. Ini sama sisi. Begitu juga saat dia sama kaki, itu pasti di sininya itu kan tengah-tengahnya ya. Nah, tapi kan tergantung panjang ininya berapa, seperti itu bisa dicari dengan Pythagoras. Kemudian, nah yang sering itu seperti ini, segitiga sembarang. Kalau ketemu segitiga sembarang, kemudian dari salah satu sisinya ditarik garis tingginya, ini seperti ini T-nya ya. Nah, itu bisa langsung mencari X atau mencari Y-nya. Kayak gitu. Ya kalau mencari T-nya ya pakai Pythagoras lah kalau ininya sudah ketemu. Mestinya sih pakai aturan kosinus. Ya, tapi biar nggak lama ya kan, aturan kosinus itu nanti baru nemu cosnya. Padahal kita mau mencari tinggi butuh sin kan kayak gitu. Nah, supaya gampang nih tinggal kita lihat. Ingat prinsip aturan kosinus. Aturan kosinus itu kan pasti hubungannya sama yang pengapitnya. Nih, kalau yang mau dihitung X-nya, ini dilihat. X itu digambar ini diapit A dan ini ya C. Betul? Maka X ini A, C dikurangi yang dihadapi. Jadi yang depan itu yang mengapit. Nih, yang ini yang mengapit, yang ini itu yang dihadapi. Nah, yang ini tuh otomatis kan pecahannya ini gitu. Jadi kalau yang satunya itu yang ditanya Y, pasti nanti yang mengapit itu B sama C. Nah, yang dihadapi itu A kan gitu. Nah, kan beda ya. Nah, dibagi 2C itu seperti itu. Terus pada kubus
Kalau pada kubus saya yakin, kalau AC pasti tahulah diagonal sisi. Ini diagonal ruang juga sudah pada tahu ya rumusnya A akar 3. Nih, yang sering nih, kalau di sini ditarik tengah-tengahnya, pasti ini ketemu setengah A akar 5. Kalau yang ini tengah-tengahnya itu bisa langsung setengah A akar 6 ya. Kalau nggak mau ngapet ya pakai Pitagoras aja kan juga gampang. Itu seperti itu. Nah, sekarang kita langsung sebentar saya itu dulu. Kok ini? Ya. Oke. Nih, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 8 cm. Jarak titik H ke garis AC. Ya, kita buat ilustrasinya dulu. Ada kubus. Nah, ini kalau tidak cakep gambarnya ya, dimaklumi ya. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 8 cm. Oke. Jarak titik H ke AC. H ke AC. Nih, AC kan ini. Nih, prinsip dari jarak titik ke garis itu apa dulu? Nih, cari dulu kalau jarak titik ke garis prinsipnya itu apa? Pasti buat segitiga pembentuk. Jadi buat segitiga pembentuk. Nah, yang namanya segitiga pembentuk itu ya tinggal menghubungkan titik ke pojok-pojok garisnya. Oh, berarti untuk kasus ini ya buat segitiga AHC. Nah, setelah buat segitiga pembentuk, baru ini kan, nih kita cari proyeksinya atau tegak lurusnya kan. Nah, berarti H itu diproyeksi ke AC. Nah, atau cara bodohnya ya tingginya gitu ya, tegak lurus. Tegak lurus ke garisnya. Nah, udah kan begitu. Oke, berarti ini kita buat segitiga pembentuk. Nih kan seperti itu. Nah, supaya enak, keluarkan aja segitiganya, jangan digambar sini, pusing. Nah, asal dibuat aja di sini. Soal itu nanti segitiga apa itu belakangan, penting gambarnya terpisah aja dulu. Dan usahakan titiknya itu ada di atas, berarti kalau H ke AC ya A nya taruh atas kayak gitu, karena ini H ke, tadi saya bilangnya apa ya, kalau A ke HC maksud saya. Jadi A-nya jangan di sini, tapi tetap di atas ini gambarnya biar lebih enak kelihatan. Nah, karena ini HAC berarti gini. Nah, terus cari panjang-panjangnya untuk tahu dia itu segitiga apa. Karena mencari tinggi tadi tegak lurus itu kan kaitannya sama segitiga apa yang terbentuk. Apakah sama kaki atau sama sisi atau sembarang atau siku-siku. Nah, kita cek ya. AC diagonal sisi 8 akar 2. HC diagonal sisi 8 akar 2. AH diagonal sisi 8 akar 2. Nah, berarti dia merupakan segitiga sama sisi. Tadi sama sisi bisa langsung jadi apa tadi? Sebentar. Setengah A akar bentar ya. Kan saya ini. Kan kurang. Waduh, file yang kono.
Nah, berarti ini tingginya. Punggung juga. Nah, kan ini toh. Nah, ini kan yang kita butuhkan. Nah, ini karena tadi sudah istimewa, bisa langsung pakai yang tadi ya, setengah A akar 3. A itu rusuknya kan kayak gitu. A rusuknya. Maksudnya apa? Sih ngomong susah. A itu panjang sisi-sisinya seperti itu. Nah, ini itu panjang sisi segitiga. Nah, udah tinggal itu aja. Berarti setengah kali 8 akar 2 kali akar 3. Maka 4 akar 6. Seperti itu. Nanti mungkin bisa dibuktikan dengan cara Pitagoras. Apakah sama seperti itu? Bisa dipahami ya. Jadi kuncinya itu. Kalau titik ke garis. Saya screenshotkan dulu. Nah, ini lagi, cuman ini beda ya bentuknya. Ada kubus lagi, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Serasa hening sekali ini. Panjang rusuknya 4. Kemudian titik P adalah titik potong AH dan ED. AH dan ED. AH berarti sini ya. Aduh. AH ED gitu ya. Terus itu tadi titik P. Kemudian apa sih? FH titik Q titik potong FH dan EG. FH dan EG. Sebentar ganti warna biar ini. FH gitu ya. Saya kasih nama dulu. Ini tadi katanya titik P. Ini tadi katanya titik G. Kan kayak gitu ya. Kemudian jarak titik B ke garis PQ. Oke, titik B ke garis PQ. PQ. Kasih warna apa ya? Biru aja lah PQ. Ini kan. Nah, tadi perjanjiannya apa? Titik ke garis. Kalau kita lihat ilustrasi gambarnya, aduh kayaknya pusing. Ini garisnya kayak gimana, gambarnya kayak gimana, udah usah dipikir gitu kan. Pokoknya perjanjiannya apa? Titik ke garis ya buat aja segitiga pembentuk. Nah, ini kita lihat. Saya buat segitiga bantuannya kan. Nah, kalau kita lihat di sini, aduh pusing. Bisa aja gambarnya di sini. Gitu. Asal dibuat segitiga, kita kan nggak tahu tadi segitiganya apa. Nah, jadi asal aja ujungnya pasti titik yang mau kita cari tingginya, gitu. Itu kuncinya gitu. B, P, Q. Nah, terus panjang-panjangnya kita cari supaya tahu
itu segitiga apaan kayak gitu ya. Nih, kalau kita lihat panjangnya apa ini? PQ berapa PQ? Panjang PQ berapa? P kan tengah-tengah ya ini ya. Ini kalau nggak kita kasih ilustrasi gini, kesannya ruwet. Nah, padahal kan ini kalau titik potong tengah-tengahnya pasti gini ya. Betul? Nah, berarti ini bisa kita cari, ya kan? Ini karena di tengah-tengah, ini 2, ini 2, Pythagoras, berarti berapa itu? 4 tambah 4, 2 akar 2 ya? Ya, ini 2 akar 2. Kemudian BQ. BQ itu berapa BQ? Nih, lihat segitiga yang ini. BFQ, seperti itu. Lihat segitiga BFQ. Lihat segitiga BFQ. Untuk tahu ngitung BQ. Berarti BQ kuadrat, ya kan? BF kuadrat ditambah FQ kuadrat. Nah, ini tadi 4, FQ setengah diagonal sisi, berarti begini ya. Lali. Present dong. Bu, 16 ditambah 8, 24. Nah, B-nya ketemu. Akar 24. Saya yakin nggak cuma murid, misalkan guru aja kadang kalau lihat begini, aduh, kayaknya wes pengen menyerah gitu ya. Nah, kadang nggak usah menyerah. Kuncinya itu tahu segitiga pembentuknya apa. Udah itu aja. Ini berarti 4 kali 6, berarti 2 akar 6 ya. Nah, terus BP. BP berapa BP? Nih, BP. Lihat siapa lihat? Nih, BP lihat segitiga BAP. Ternyata apa? Ini 4, betul? Ini berapa? 2 akar 2. Oh, berarti sama kan dengan ini ya? Ya enggak? Ternyata dia itu sebangun dengan segitiga BFQ kan? Ya kan? Sama persis kan? Hanya karena gambarnya di sini kelihatannya kayak berbeda. Padahal kan ini 4, 2 akar 2, ini 4, 2 akar 2, berarti BP itu sama dengan BQ. Nah, sama dengan 2 akar 6. Wah, enak kalau sama kaki gini. Nah, kalau sama kaki kan maka tegak lurusnya pasti di tengah-tengah seperti itu. Udah, tinggal kita mainkan dengan Pythagoras lagi. Ya, B aksen sama dengan akar, ya kan? 2 akar 6 kuadrat dikurangi, ini setengahnya, berarti akar 2 kuadrat. Oke. 24 kurangi 2, berarti akar 22, seperti itu. Oke, jawabnya yang ini. Apa ada yang ditanyakan barangkali? Tidak? Saya screenshotkan dulu. Jadi kuncinya kayak gitu kalau mencari jarak titik ke garis. Langsung buat segitiga pembentuknya. Nah, dan jangan gambar di kubus atau limas atau bidangnya lah. Nah, ini sebentar saya tak balas sih. Sebentar. Ya, kita lanjut. Nah,
sekarang jarak titik ke bidang itu. Kalau jarak titik ke bidang, prinsip pertamanya itu apa? Kalau menurut teorinya gitu ya, cari bidang yang melalui titik kemudian tegak lurus dengan bidang yang lain. Sepertinya kayaknya rempong. Kalau saya lebih seneng, coba kita lihat apakah ada garis yang sebidang dengan titik yang kita cari. Nah, kalau memang ada, berarti jarak titik ke bidang itu ya diwakili jarak titik ke garis yang dimaksud itu. Nah, biar lebih enak lihat gambarnya seperti ini. Gambaran soalnya contohnya yang pertama yang ini. Jarak titik A ke bidang BCHE. Kita lihat BCHE bidangnya yang mana ini ya. BCHE ini. Nah, BCHE ya betul ya. Nah, kemudian yang ditanya jarak A ke BCHE, apakah ada garis yang titik sama garis yang terletak dalam satu bidang? Ada nggak? A dengan BCHE, adakah yang saling terletak dalam satu bidang itu titik A dan garis siapa berarti? Titik A dan garis siapa yang terletak dalam satu bidang? SD. Ya betul. Nah betul titik BE, titik BE, garis BE. Nah berarti nih ya, A dan BE itu terletak dalam satu bidang. Maka jarak A ke bidang ini itu bisa diwakili oleh jarak A ke BE. Sudah kuncinya itu. Ya udah nggak usah dipikir yang lain, ini bidangnya A ke BE, ini dilihat segitiganya segitiga apa, segitiga siku-siku kan gitu ya. Nah segitiga siku-siku ini tegak lurus, padahal kita mau cari ini ke sini kan, mau nyari ini kan. Nah kasarannya gini ya, kan gini ya. Lah berarti kan bisa pakai istimewa tadi, dari siku-siku ditarik siku-siku. Ini otomatis 10 cm kan, karena ini 8 sama 6 kan triple Pythagoras. Berarti kita bisa langsung AA aksen sama dengan tadi apa? Siku-siku dikalikan. Berarti 6 kali 8 dibagi sisi miringnya. Ya sampun kok ketemu seperti itu. Berarti 24 per 5 kayak gitu. Nggak usah pakai repot. Ya, gitu. Itu kemungkinan 1. Nah, saya screenshot dulu. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang lanjut ke 13. Oh, masih ada satu soal lagi. Nih, sama ya. Kubus ABCDEFGH. Titik K merupakan perpanjangan DA. Sehingga KA itu 1/3 KD. Oke, saya gambarkan dulu ilustrasinya. Kubus A, B. Kenapa warnanya sama nggak bagus? A, B, C, D, E, F, G, H. Tadi dia perpanjangan DA. Oh, perpanjangan DA berarti ini ke sini ya. Nah,
KA sepertiga dari KD. Oh, sini 1, 3. Berarti ini 2 ya, perbandingannya 1 banding 2 ya. Betul ya? Karena KA, nah kan gini ya. Berarti ini perbandingannya 1, ini 2 kan? Karena perbandingannya 1 banding 3. KA banding KD. Ya. Terus jarak K ke BDHF. Kan kayak gitu ya. Jarak K ke BDHF. Nah, kayak tadi kita lihat BDHF. Apa ya, hijau? Kenapa ini? Salah. Sampainya mulai dari 43. BDHF. Nah, ini kan bidangnya yang ini. Lah, sekarang kita lihat K itu terletak sebidang ada enggak? Kayak gitu dengan bidang itu. Ada? Ada. Hah? K dengan BDHF ada? K itu kan perpanjangan dari BA. Iya, betul. Karena K itu masih terletak di alas, berarti ya sudah K ke garis BD seperti itu. Oh. Nah, kan kayak gitu kayak tadi. Berarti tinggal kita mainkan kayak gitu. Oh, kenapa masih pegang penggaris? Nah, ini K BDHF berarti langsung aja K ke BD. Oh, titik ke garis. Seperti tadi buat segitiga pembentuknya. Nah, berarti akan terlihat segitiganya yang ini yang kita butuhkan. Nah, kayak gitu ya. Nih, KBD. Oke. Kalau saya gambarkan terpisah seperti itu biar enak. Nih, terserah ya mau dibolak-balik model apa ini. Gini. Nih sebentar, ini tadi B sama A, ini kan ada tegak lurus nih ya. Karena nanti pasti akan membantu ini ya. A, K, ini ya. Nah, kita mau nyari ini kan. Seperti ini ya. Nah, kalau dalam segitiga, dalam satu segitiga ada satu garis tinggi yang sudah ada, berarti pakai saja perbandingan luas alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi seperti itu. Nih, ini nanti berarti yang kita butuhkan itu kan sebetulnya ini. Oh, ini tak kasih nama ke aksen gitu misalkan. Nah, alas kali tinggi berarti KD kali BA atau AB sama dengan BD kali KK aksen. Nah, udah. Ini aja berarti panjang yang kita cari seperti itu. Karena ini kan sudah tahu di sini tegak lurus. Nah, itu seperti itu. Jadi, terkadang kalau di segitiga sudah punya garis tinggi yang diketahui, nggak perlu mencari sisi-sisinya semua, nggak masalah. Udah, KD kita cari. KD panjangnya berapa? KD. Ini tadi rusuknya A, ya kan? Berarti ini 2 itu ini 3. 3/2. Ya, 3/2. KD berarti 3/2 ya. Ini 3/2A. BA itu berarti A. BD diagonal A akar 2 ya. Nah, KK aksen. Nah, udah. Tinggal coret-coret. Set. Set. Iya. K aksen kok siku-siku. Kan mau mencari jarak K ke BD. Ya kan? Kalau mau cari jarak K ke BD kan berarti dari K harus ditarik tegak lurus ke BD. Entah di mana. Ini kan pokoknya ilustrasi kan gitu. Yang penting harus tegak lurus. Oh iya deh. Nah, kan seperti itu. Itu hanya ilustrasi saja. Gambar aslinya ya entahlah gitu ya. Nah, sudah.
Berarti kan kalau begitu kakak aksennya udah ketemu. Nah, 3/2A dibagi akar 2. Nah, akarnya tinggal naik kan, jadi 3/4 A akar 2, seperti itu. Sip. Nah, satu lagi, once more. Kalau yang tidak sebidang, nah kemungkinannya kan hanya itu. Yang satunya bidangnya itu menceng-menceng seperti itu. Jadi itu cuma ada kubus sama balok ya, Bu? Apa mungkin Kubus, 5 kalau nggak biasanya 5 segitiga seperti itu. Berarti kalau 5 segitiga atau 5 segi 4 itu ya yang kemungkinan soal kedua ini. Nah ini masih kubus tapi dilihat nanti jaraknya ke BDG. BDG bidangnya kan agak menceng nanti ini. Nah ini kemungkinan terakhir. Jadi saat bangunnya 5 segi 4 ataupun segitiga, kasusnya sama soal yang nomor 14 ini. Saya ilustrasikan dulu. A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 4. Nah, jarak E ke BDG. E ke BDG. Nah, ini kita lihat BDG bidangnya kan seperti ini. setengah tiga. Nanti tak angkat mama lagi ibu tuh. Ini ya. E ke BDG. Nah, kalau bidangnya itu kan E dan BDG tidak ada E tidak ada dengan ruas garis yang terletak dalam satu bidang kan seperti itu ya. Nah, maka kalau yang seperti ini itu artinya ya cari aja tinggi garis tinggi dari bidangnya itu. Jadi nanti saya tarik tengah-tengahnya aja nih. Nah, pakai warna gitu. Nah ini. Nah, maka ini tak kasih nama O. Nah, jarak E ke BDG itu sebetulnya diwakili jarak E ke OG. Kayak gitu. Ya udah, kan cari segitiga bentuknya. Ini kebetulan segitiganya nanti berarti sama kaki kan. Panjang ini sama dengan panjang ini. Nah, IG-nya ya udah. Tinggal dihitung saja. Ya, saya pakai cara panjangnya dulu ya, meskipun nantinya ada cara pendeknya ya. Kalau E ke BDG. Ini saya gambarkan. Oke, ahli ya. Ini ya, O, G, E. Ini berapa? Berarti 4 akar 2. EO berapa? EO tadi dengan yang rumusnya tadi? Akar 6. Berapa, Bu? Akar 6, 2 akar 6. Setengah A akar 6 berarti 2 akar 6 ya. Oke, berarti 2 akar 6. Ini juga sama ya, 2 akar 6, betul? Karena ini kan ya persis ya. Nah, kan yang mau dicari E ke UG. Mestinya kita kan butuhnya ini ya. Gini kan, agak lurus gitu kan. Tapi kan nggak cakep. Nah, padahal ini ada segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, berarti kan otomatis, nah garis tinggi yang ini lebih jelas kan. Nah, ini kan, ini lebih jelas, betul? Nah, itu kita cari aja O. Nah, ini kan berarti akar 2 akar 6 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat. 4 kali 6, 24, dikurangi 8. 16 ya. Betul?
Ini 4 ya. Nah, langsung pakai tadi luas tadi, perbandingan luas. Alas kali tinggi berarti EG kali OO ini sama dengan OG kali EE aksen. Mainkan. EG 4 akar 2. OO ini 4. OG 2 akar 6. EE aksen itu yang kita cari. Nah, coret-coret. Ini sama ini 2. Ini sama ini akar 3. Gitu ya. Berarti EE aksen itu langsung 8 per akar 3. Berarti 8 per 3 akar 3. Itu dengan cara panjangnya. Nah, untuk cara instannya, ini kan soal ini kan sering muncul ya, jarak titik ke bidang segitiga diagonal itu tinggal prinsipnya kalau dia jauh langsung aja 2/3 A akar 3. Tapi kalau dekat 1/3 A akar 3. Nah, ini itu jauh. Kenapa jauh? Ini kita lihat BDG. BDG lebih condong ke C. Maka sama E itu jauh. Berarti 2/3 A akar 3. 2/3 tadi rusuknya 4. Nah, maka ketemunya sama. Nah, tuh. Kalau yang ditanya C ke BDG, nah itu dekat. Berarti 1/3 A akar 3. Bisa saja bidang diagonal miringnya tuh A, C, H. Berarti yang dekat siapa? D atau F? D. Iya, betul. Sudah seperti itu. Oke, itu cukup dari saya untuk hari ini. Terima kasih buat semuanya. Saya screenshot dulu. Oke, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ada yang mati lampu. Oke, saya akhiri nggih. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sukses buat semuanya. Terima kasih Bu Ani.